Baik, Alhamdulillah. Ustaz, sementara ini kita dengar juga ada beberapa polemik tentang ke masjid, berjamaah di Ya. rumah. Apa tuh, Ustaz? Jadi kita diposisikan pada kalimat meninggalkan masjid. Kalimat meninggalkan masjid itu yang melukai hati kita. Padahal sebenarnya kita sedang berpindah dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Jangan dikatakan, kenapa kita meninggalkan masjid? Bukan begitu. Kita sedang pindah dari sunnah ketika aman dengan sunnah Rasulullah ketika sedang dalam masa wabah. Dalam masa aman, sunnahnya adalah memakmurkan masjid. Dalam masa kondisi sekarang, sunnahnya adalah kita lebih memilih keselamatan. Maka yang kita lakukan sekarang ini juga adalah sunnah. Kata Nabi SAW, firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang terkena penyakit menular, seperti engkau lari dari singa. Jadi hari ini kita sedang melarikan diri dari orang yang terkontaminasi penyakit seperti larinya dari singa. Ini juga sunnah. Jadi kalimat ini besar pengaruhnya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Jadi pemilihan kata itu saya lebih memilih dan menggunakan bahasa daerah. Di Riau mungkin lebih familiar tuna di rumah. Tuna di rumah, stay at home. Mungkin bahasa Sundanya apa itu? Menetaplah di rumah. Cicing di rumah. Nah, jadi Cicing. Ini jawaban yang indah ya. Kita bergerak dari satu sunnah ke sunnah lain. Ada yang mengucapkan gini, Ustadz, saya sih jangan takut oleh virus. Kami tidak takut oleh virus, tapi takut kepada Allah, sehingga tetap memaksakan untuk ke masjid. Bagaimana pendapat Ustadz tentang perkataan itu? Kami tidak takut ke virus, kami hanya takut ke Allah. Itu satu sisi ada sombongnya. Kita bisa masuk dalam takbur. Kalau sampai kita, ini kan beda virus dengan singa kan, yang satu kelihatan, yang satu enggak kan. Seandainya ini kebun, mohon maaf, kebun binatang, singanya lepas. Iya kan? Singanya lepas. Lalu kemudian ada satu orang dilarang sama Pak RW. Mas, jangan keluyuran. Lalu dia mengatakan, saya hanya takut pada Allah. Tidak takut ke singa gitu ya. Jadi kita dalam Islam diajarkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita untuk ikhtiar, ada usaha, bahwa kemudian terjadi, berarti kita beriman kepada rukun iman yang keenam, takdir baik, takdir buruk. Tapi sebelum itu ada usaha ikhtiar, dan usaha itu sunnah. Jadi yang kita lakukan hari ini sunnah. Kami tinggal di Pulau Sumatera, Provinsi Riau, 50 menit dari Kuala Lumpur. Sampai hari ini kita tidak lockdown. Dan pesawat dari Kuala Lumpur masuk 2 kali satu hari, pesawat pagi, pesawat siang. Bagaimana kalau ada penumpang itu yang datang, dia terkontaminasi, lalu dia datang ke masjid, dia menginjakkan kaki, dia bersin batu di tempat wudhu, dia bersalaman. Kecuali misalnya kita sudah lockdown. Lalu kemudian tidak ada pesawat satupun yang masuk, semua pintu kota ditutup, yang buka hanya kantor polisi dan tentara untuk pengamanan, dan supermarket tempat belanja, dan semua sudah dicek, semuanya sehat. Dan di pintu masjid ada detektor, kalau ada satu virus, detektornya bunyi. Nah, itu bisa kita tetap melaksanakan sholat berjamaah dengan sholat Jumat. Ini sekarang kita tidak tahu siapa yang membawa. Saya sendiri tidak yakin bahwa saya steril. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang
lockdown, kan ada yang sekarang jadi makan banyak daun-daunan karena lockdown, daun. Ada yang tidak ngerti. Kalau lockdown. Nah, lockdown ini dalam sejarah Islam pernah nggak tuh ada lockdown ditutup seperti itu, Stan? Jadi kalau kita baca fikih-fikih dulu itu kan, misalnya kita baru boleh sholat qashar itu kan setelah melewati sur al-balad, tembok kota. Jadi memang kalau kita pergi ke Rabat di Maroko hari ini, kebetulan dulu saya waktu sekolah kan ditinggalnya di kota Rabat. Jadi Rabat itu sampai hari ini memang kotanya ada temboknya. Keliling kota itu ada tembok. Tembok itu tetap bisa utuh terjaga karena memang hujannya jarang dan dia terbuat dari batu gunung. Jadi ketika zaman dulu kalau terjadi wabah suatu kota itu pintu tembok itu ditutup rapat sehingga orang luar tidak masuk dan orang yang di dalam tidak keluar karena kota itu ada temboknya. Dan kota Al-Madinah Al-Munawwarah dulu juga kalau kita bisa kita browsing, coba cari gambar Madinah zaman dulu, itu ada temboknya keliling. Kalau terjadi sesuatu, musuh datang dari luar, itu pintu. Makanya ada riwayat tentang Umar bin Khattab menerima kunci dari Bethlehem dari Palestina yang kuncinya dipegang oleh pendeta Nasrani. Artinya kota itu ada temboknya, ada pintunya, ada kuncinya. Jadi ketika lockdown, dia tinggal tutup pintu aja. Kalau sulit menggambarkannya, nonton film Troy. Film Troy? Ya, jadi, kebayang. Ini sudah pernah terjadi juga yang seperti ini, jadi tidak. Ya. Ustaz, jadi zaman dulu ketika terjadi sesuatu, mereka tinggal lockdown aja, tutup pintu kota, orang luar nggak boleh masuk, orang dalam nggak boleh keluar, selesai. Cuman kita sekarang kan ada kereta api, ada bis, ada akses jalan banyak. Jadi zaman dulu mereka lebih mudah untuk lockdown. Iya. Baik. Alhamdulillah. Selanjutnya nih pertanyaan, enak paling enak bagiannya satu sama ya. Saya waktu di Batam, Ustadz habis-habisan nanya saya nggak bisa berkelit. Sekarang Ustadz harus jawab ya, janji. Terima kasih. Lalu Ustadz nih, ini kan antara keyakinan, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang ini bisa kelihatan nggak yang berpaham Jabariyah atau mereka semau-maunya saja pindah-pindah keyakinan ini? Yang selama ini mengaku Ahlus Sunnah, mulutnya berkata Ahlus Sunnah, justru sekarang bisa kelihatan dia Jabariyah. Artinya tidak ada, ya udah terserah aja lah, mau matilah. Kalau Ahlus Sunnah tidak begitu. Ahlus Sunnah Allah kasih kita ikhtiar, Allah kasih kita al-kasbu, ada usaha. Kalau Qadariyah ekstrim, dia berkata tidak ada takdir. Tapi saya sampai hari ini masih ada ikhtiar usaha. Andai terjadi juga, disitulah kita baru bisa berkata, dari mulut kita berkata, qadarullah, ini sudah takdir Allah SWT. Tapi bahwa hari ini kita mendengar Majelis Ulama mengajarkan kita, Kementerian Agama untuk menggulung karpet, kemudian Majelis Ulama mengajak menutup, bahkan tadi saya baca berita Sekjen MUI mengajak pemerintah untuk lockdown. Itu salah satu dari usaha, salah satu dari ikhtiar, salah satu dari al-kasbu, menunjukkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berpegang pada sunnah, kita bukan kelompok Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah waktu itu kan Jabariyah, Murji'ah, Qadariyah, Syiah, Mu'tazilah, keluar dari Ahlus Sunnah. Kita berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyempurnakan ikhtiar, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Itu saja, bersungguh-sungguh
manfaat, Jazakumullah khairan. minta tolonglah kepada Allah dan janganlah bersikap lemah. Iya. Ya kan gitu Ustaz? Ustaz sudah hafal dalilnya. Baik, nah sekarang Ustaz kan situasi semakin berat begini nih. Kelihatannya kepatuhan umat kepada ulama itu ada poin tersendiri nggak Ustaz? Seperti sekarang ya. Sebetulnya kan bagi yang sudah daerah merah begini, kalau tidak ke masjid sebetulnya tidak rugi sama sekali, niat sudah dapat pahala. Biasa ke masjid kita akan tidak ke masjid karena uzur juga dapat pahala. Kemudian kita menjauh dari kemudaratan dapat pahala. Tidak mencelakakan orang lain dapat pahala. Patuh kepada ulama juga pahala. Jadi sebetulnya luar biasa dalam keadaan begini kalau kita betul-betul pakai hati dan kejernihan berpikir. Gimana menurut Ustaz bahwa ya kita ke majelis ulama tuh ada poin khusus tidak tuh? Kita beragama ini bukan ikut perasaan, tapi berdasarkan ilmu. Makanya la ilaha illallah di awal ayatnya fa'lam. Fa'lam. Itu kasihan. Fa'lam berilmulah. Ada ilmunya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu tentang la ilaha illallah. Makanya tadi saya tunjukkan kitab 50 sifat. Jadi Imam Al-Qusairi melarang orang uzlah kalau tidak punya dua ilmu. Ilmu akidah, ilmu fikih. Kalau hanya modal nekat uzlah, nanti di tempat uzlahnya dia tidak selamat dari godaan setan. Bisa-bisa keluar bukan menjadi orang bersih hati, malah jadi dukun. Jadi kalau nggak punya akidah yang benar, tidak punya fikih yang benar, uzlah hasilnya jadi dukun ya.